Selamat malam. Malam ini kita akan baca kitab Roma pasal kedua dari TB2 dan kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai 16 dengan judul Hukuman Allah atas semua orang. Yuk, kita baca Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat akan tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Selamat malam.